Nah, Yesus menyalibkan diri sendiri atau disalib orang? Kalau di film-film sih disalib orang. Jangan kan di film di sini aja juga disalib orang gitu kan. Yang nyalib siapa? Imam Yahudi ya. Tentara. Iya, tentara Romawi. Disuruh siapa? Disuruh Pontius Pilatus. Pilatus. Diminta sama siapa? Diminta oleh siapa itu? Imam Yahudi. Iya, Imam Yahudi. Imam Yahudi dapat Yesus dari siapa? Yudas. Yudas. Yudas kan dibisikin iblis Bisikin ya. iblis. Saya tanya sama temennya, itu lima-limanya berjasa nggak buat mereka gitu? Gitu ya. Iya makanya itu. Kok bisa? Itu aja. Jadi waktu itu masuk gerejanya kenapa ceritanya? Kan saya dari kecil ini ya kok terakhir Muslim gitu kan, maksudnya Dari keluarga Islam. ya, keluarga Islam, dan mereka itu kayak apa namanya ya, dibilang terlalu Islami banget gitu. Emang iya sih, maksudnya mereka kan Siapa? ini nih, Bapak, ibu? semua dari keluarga ayah sama ibu kan. Kalau ayah saya Cirebon, ibu saya Cilacap gitu. Terus mereka itu NU garis keras gitu loh kok. Oh, emang ada nu garis keras? Nggak tahu makanya itu. Jadi apa namanya, mereka itu kayak, kamu besok kalau misalkan nikah nggak boleh dapat yang ini, sorry ya kok kalau misalkan ini nggak boleh dapat yang Muhammadiyah gitu. Pokoknya menentang banget gitu lah kok. Oh. Terus yang kedua itu saya tumbuh nggak, kan Cilacap kan mayoritas Muslim itu kan. Hampir seumur saya itu dari kecil itu nggak pernah dekat sama orang Kristen gitu kan dari dulu kan. Cuman kalau misalkan dari kecil itu kan dulu di TV kayak Indosiar gitu kan, setengah 5 ada acaranya GBI itu. Langsung, ya apaan sih, ora jelas gitu kan. Saya ngeliatin gitu. Terus ya udah kayak didoktrin untuk nggak suka sama Kristen juga gitu dari kecil. Ya mungkin sama kali ya, kayak orang-orang Kristen kan didoktrin untuk membenci Islam kan juga ada. Ya saya seperti itu sama. Terus? Terus apa ya? Terus ke Semarangnya? Ke Semarang itu Kuliah atau kerja? Kerja, saya kerja. Enggak kuliah? Awal masuk gereja karena sebenarnya waktu itu ada masalah juga sih, maksudnya kayak ini kok aku sholat kayak nggak pernah di ini ya, kayak nggak pernah dikabulin doaku gitu. Terus kayak penasaran, awalnya tuh penasaran juga sih kok kayak apa sih. Yang kedua penasaran, terus yang ketiga itu kan saya anak yang suka history gitu ya, pokoknya bangunan-bangunan sejarah apa segala macam kan. Katedral Semarang kan kebetulan kan kompleksnya itu bekas bangunan Belanda semua. Saya awalnya cuma penasaran doang. Misa gitu kan. Terus masuk sendiri tuh? Iya sendiri. Saya sendiri, nggak ada teman, nggak ada yang ngajak. Terus ya udah, kayak awalnya sih emang nggak terlalu menerima Yesus gitu ya. Apaan sih gitu. Terus lama-lama mungkin si romonya itu pas homili itu mungkin kayak lambat laun saya terdoktrin gitu kali ya. Jadi mulai saat itu saya percaya Trinitas gitu, terus Allah Bapa Putra Roh Kudus gitu deh intinya. Selama 3 tahun? Berarti kalau 3 tahun berarti Ardiansa udah percaya dengan Trinitas dong berarti dong? Udah, cuman agak konyol juga ya konyolnya. Konyolnya gimana? Konyolnya gimana ya? Kemarin tuh terakhir saya ke gereja itu yang pas temanya Yesus dibaptis kan, yaitu yang Allah Bapa yang burung merpati di atas gitu kan. Terus lah kok bisa gitu, tempat udah mikir kayak gitu lagi sih kok. Tiga ini ngajarin juga siapa gitu. Jadi selama 3 tahun Ardiansa nggak sholat? Enggak. Kalau pulang ke Cilacap kan 3 bulan sekali pulang ke Cilacap. Ya udah nggak sholat, paling keluar main sama temen lah mana. Tuh. Iya kok. Itu orang tua nggak curiga, nggak apa? Enggak sih, cuman saya kan semenjak ikut paduan suara kan punya teman-teman yang Katolik semua nih. Saya sering posting sama mereka, tapi mereka nggak curiga sih, maksudnya kayak oh yaudahlah mungkin Ardian main kali gitu kan. Nggak tahu itu teman gereja atau teman apa, nggak tahu sih gitu. Terus sekarang Ardiansa datang ke studio Garda Moalap ini setelah menghubungi saya ya di IG. Terus kemudian sudah, alhamdulillah sudah di sini. Keinginannya sekarang seperti apa? Saya pengen ini sih kok, sama pengen tahu ayat-ayat Alkitab lagi kan. Saya juga bawa nih Alkitabnya Katolik. Jadi saya pertama kesini tuh pengen tahu yang Alkitab yang sisipan, terus yang kokoh itu. Saya kan juga nonton kokoh juga tuh akhir-akhir ini. Sisipan sama yang apa itu, sadur menyadur gitu loh, kok bisa gitu kayak gitu ya. Saya kan ya namanya saya dari Muslim dari kecil kan nggak pernah tahu yang kayak gitu kan. Jadi ya lebih Tapi selama 3 tahun di gereja Katedral Semarang itu belajar Bible berarti? Belajar.
Sendiri atau ada yang ngajarin? Atau ikut Sendiri kelas? punya Alkitnya. Oh sendiri. Iya, Coba yang bawa yang mana? yang ya buat umat biasa sih kok. Bentar ya. Saya sering ini juga kok tanda-tandain yang sering kalau lihat kontennya Kok Dundi itu. Oh yang ada di Utara Kanonika itu ya? Kan kalau Katolik ada ininya Iya, ya. di Utara Kanonika. Udah baca semua belum tuh? Kalau perjanjian lama kebanyakan belum sih. Belum. Paling ya itu perjanjian baru ya yang dikit malah ya. Kalau yang di Utara Kanonika juga saya bingungnya itu mereka dapat dari mana sih kok gitu loh kok. Ya itu mah dari awalnya dulu memang sudah ada kayak semacam hikayat-hikayat gitu, cerita-cerita sejarah. Yang mau ditanyain coba yang mana? Yang ini saya pengen tahu, pengen lihat juga kayak tanah gitu kan, saya pengen tahu kan. Tanah. Iya. Nah mana sih? Yang ayat itu kok, yang Yohanes 1 Yohanes 5:7 itu ya. Kan, nah saya itu penasarannya gini. Kan itu kalau nah itu yang di situ kan dibilang kan ayat ini pasti tidak asli gitu kan. Ya. Cuman yang saya heran kok pastor bisa melanjutkan gitu ya, dalam arti kata tetap Lanjutkan apa? tetap mendoktrin orang-orang gitu loh kok. Kok emang dia selama baca itu nggak goyah juga gitu. Orang lain-lain ya. Mel ini mendingan ntar aja Mel. Sama ini saya punya beberapa pertanyaan juga sih kok tentang ya tentang Islam sama tentang kekristenan itu. Ya, nulis. Nah sekarang mau ditanya apa dulu nih? Apa dulu nih? Islam dulu deh. Enggak dong, mendingan Kristen Oh dulu. ya boleh. Apa? Yang mana? Itu tadi ayat-ayat itu. Yang tidak asli? Ya, saya penasaran. Sama yang ini ya kok. Kan ini ada, kalau perjanjian lama kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ya. Yang nulis siapa? Ini gitu aja sih kok. Nih, Nggak tahu. yang tidak asli nih ada catatannya. Kalau yang itu nggak ada catatannya kan? Kamu 1 sendiri yang Yohanes kamu sendiri. 5:7 ya. Dasar ya kok. Ini ada catatan begini. Coba dicek di sini bunyi sama nggak? Nah, 1 Yohanes 5:7. Jauh di belakang, di belakang. nggak ada. Di Belakang. Hah? Belakang. Oke. langsung ketemu kok. 1 Yohanes 5. Ingat 5, 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Sama nggak sama ini? Sebab Allah ini 5:7. Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Sama sama itu. Ya sama. Sama kan? Nah, ini catatannya. Yesus, bagian ayat ini terdapat dalam naskah Yunani. Tidak. Waduh, nggak bisa gitu ya. Tidak asli kok. Kalau izin mau moto boleh nggak kok? Boleh. Boleh ya. Wah kalau di foto-foto berarti ditayangin nih Mel. Enggak, maksudnya kalau misalkan ada yang tanya gitu. Nah iya, kalau di foto-foto berarti tayang nih Mel. Bentar, besok ini coba. Pakai apa Android? Yang ini Android, yang ini iPhone sekolah. Android cari aja di Play Store ada Apa tuh? aplikasi Oh, namanya ada. Tafsiran. Tafsiran. Nah. Itu umum kok, maksudnya bukan buat pastor gitu ya, buat umat juga. Ada tafsirnya. Oh, Ayat-ayat yang sama ada tafsirnya. pasti tidak. Buka aja Play Store. Tafsiran kok. Tulisannya Tafsiran gitu. Yang ini. Ya ini, install aja. Terus ajarin bukanya. Iya, sama ini terus. Udah di foto.
Udah. Nah, isinya yang ditafsirkan itu sama dengan ini. Oh gitu. Jadi nggak usah beli kitab ini aja bisa tahu. Ini terbitan tahun berapa kok? Ini depannya. Tidak untuk Itu diperdagangkan. terbitannya 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama. Oh iya. Arnoldus N di NTT ya? 3.000. Wow. Udah belum? Banyak banget. Install. Udah. Ah. Nah, lagi loading kok. Nah, yang lain di uncheck kecuali yang Yerusalem. Udah. Semuanya di uncheck. Oh semua. Berarti yang Yerusalem Kecuali yang aja. Yerusalem aja, iya. Nah, Udah. Udah. Nah, sekarang ke sini buka 1 Yohanes 5 ayat 7. 1 Yohanes 5 ayat 7. Nyarinya gimana kok? Tadi nih. Oh di ininya ya. Nah, Yohanes 1 Yohanes. Nah 1 Yohanes 5:7. 5 ayat 7. nah tinggal diklik aja. Baca. Sama nggak main satu tadi? Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah yang paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin, dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini masih tidak asli. Sama kan tadi bunyi? Sama, iya. Kok bisa? Kamu ya? nggak usah beli ini di aplikasi. Tapi Itu nanti ada. kalau misalkan nih kok, kan otomatis kan saya punya teman-teman yang nggak tahu kayak gini kan, jelaskan yang keasliannya seperti apa. Misalkan tak tunjukin kayak gini, mungkin mereka ya menyangkal juga kali ya. Tapi matinku kalau misalkan mereka mau menyangkal, wong ada ininya gitu. Ini di foto aja depannya. Iya, oh ini boleh. Udah Pak. Nah, ini foto. Ini kan kitab Katolik sendiri. Iya. Suruh bandingin sama yang tadi dibaca. Tapi kok Yang bisa di ya? aplikasi itu sama kan? Itu Mana tadi ini? Tapi selain ini masih ada banyak kok yang sisipan-sisipan gitu. ada. Mana lihat? Yang itu kan saya tunjukin karena itu kan yang dianggap sebagai ajaran Trinitas. Ya, Kalau yang Bapak dianggap Putra. tidak asli itu banyak. Kebanyakan dibaca Di sini ada baru. juga kok. Ada. juga. Apa yang di sini ada di situ sama. Oh, Coba buka di situ. Matius 17 ayat 21. Matius. Matius. Satu ya kok. Ada keterangannya apa? Ayat ini tidak asli dalam Matius, tetapi diambil dari Markus 9:29 dengan ditambah dan berpuasa. Nah, buka lagi Matius 18:11. Udah? Sudah. Ayat ini terdapat dalam kebanyakan naskah Matius karena kiranya tidak asli dan diambil dari Lukas. Tidak asli kan? Banyak. Terus saya ingat dulu kok Romonya kan pernah bilang kan kalau di Injil kan Matius, Markus, Lukas ya itu kan mereka sinoptik Sinoptik. sinoptik. Terus ya itu Romonya bilang yang berbeda itu cuma kitab Yohanes gitu sih intinya. Pernah dengar. Itu makanya kan saya baca ini juga kan kadang di atasnya kan kayak apa ya kok. Nah, ini contoh. Misalkan perjanjian lama deh, perjanjian baru.
Ya, ini. Ini ada buku, namanya buku The Five Gospel, yang nulis Robert W. Funk sama Roy W. Hoover dan The Jesus Seminar. Jesus Seminar ini kumpulan sekian orang Seminari Yesus kali ya? ya. Kalau Ini dikatakan. orang-orangnya. Oh, Romo. Enggak, macam-macam nih gelarnya, lihat nih. Ini gelar-gelar ini. Ini ahli-ahli perjanjian baru semua. Ini segini banyak, segini banyak. Wih, set. Segini. Ini sekian orang yang disebut dengan The Jesus Seminar, ya. Mereka mempelajari bagaimana nama-nama itu diberikan kepada Markus, Matius, Lukas, Yohanes, dan Thomas. Ini mereka juga mempelajari Thomas sebenarnya. Teman Thomas ini kan nggak masuk sini. Oh iya, nggak ada. Nah, siapa nih yang memberi nama nih? Papias, tahun 130 Masehi. Ini siapa nih? Yohanes siapa nih? Irenaeus. Irenaeus. Oh iya, memberi nama Yohanes, anak Zebedeus. Nah, itu. Jadi nama-nama ini diberikan oleh Papias tahun 130 Masehi dan Irenaeus tahun 180 Masehi. Boleh foto kah? Dipoto semua di beneran tayang ini mah. Jangan. Oh iya. Kalau yang Thomas ini siapa kok? Thomas itu ya yang dianggap orang yang menulis dianggap orang yang bernama Thomas. Ya Thomas ini kan nggak masuk Nah, Bible. saya juga tahunnya dari dulu ya, mungkin yang nulis Markus, Matius gitu saya mikirnya. Bukan, nah ini bilang dia. Nah, teorinya Bisa gitu. yang Matius punya sumber M, yang Lukas punya sumber L. Tapi mereka juga pakai sumber Q. Q dipakai Lukas, Q dipakai Matius juga. Matius dan Lukas menggunakan sumber dari Markus. Jadi penulis Matius dan penulis Lukas menyadur dari Markus. Oh iya, betul. Oh, dari Markus ya. Pantesan. Mungkin yang dimaksud sumbernya M dan L ini ya, karena cuman Matius dan Lukas yang memiliki daftar silsilah Yesus. Iya benar-benar dengar. Yang punya daftar silsilah Yesus kan cuma Matius dan Lukas. Oh iya. Hubungan antara Gospel Sinoptik Matius menggunakan Markus, Q dan apa itu? Ya, saling sadur ya kok. Ya, Saling sadur jadinya. iya. Ini belum selesai sadurannya. Jadi yang Matius dan Lukas menyadur Markus, yang Markus menyadur Homer, yang Yohanes menyadur Euripides. Sematanya apa ya? Terus ini kok, saya penasaran dari dulu kan perasaan baca perjanjian baru. Kok ini ya, apa namanya? Saya cari-cari kok nggak ada Yesus ngaku Tuhan gitu loh juga. Kan ada ayat yang bilang apa? Yang enyah gitu ya. Yang pokoknya Yesus bilang jangan menganggap dia Tuhan gitu. Pernah dengar saya? Matius 4 ayat 10 coba. Matius 4:10. Ya. Nomor 10. 4. Lalu berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis sebabnya. Itu Nah, bukan? ya ini. Itu. Iya, betul. Suruh nyembah siapa? Mbak Tuhan Allahmu. Berarti Yesus bukan? Bukan. Nah, sudah. Sama apa lagi ya?
Sama yang ini kali ya, kok yang Yesus sholat itu saya agak ya kematian saya kok bisa gitu loh. Tahu-tahu katanya Tuhan tapi kok berdoa sama Bapa. Terus kalau saya kan kalau di Katolik atau Kristen kan ada doa Bapa kami tuh. Saya pernah di komen sama temen saya gini, kamu kalau doa Bapa kami harusnya ya tangannya gini, gini gitu kan. Tapi saya kan sebenarnya gini, ya kayak doa kunut gitu. Terus jangan gitu. Terus aku ngomong ke temenku, lah ngapain sih orang Yesus aja doanya ke Bapa menengadahkan tangan gitu kan ada ya kok. Iya, terus temanku diem nggak ini. Yaudah terserah. Lagi. Iya, yang sujud Matius gimana ya? 26:39. 26:39. Kopi Mel, ngantuk bener. Mana ya? 26:39. Wah. Matius 26:39. Oh iya nih sudah ini. Kemudian ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Sujud. Ya Bapakku, jikalau sekiranya ini cawan ini lalu dari Nabi-nabi sebelum Yesus sujud nggak? di perjanjian lama sujud sih kok. Nah, banyak kan? Iya, terus sama kayak ini ya. Kalau kebiasaan perjanjian lama itu dari Yahudi betul kok. Nah itu kan kalau di mereka kan bilangnya kan apa namanya, mempersembahkan kan selalu hewan. Terus nanti kan Tuhan itu akan menyukai aromanya gitu kan katanya. Terus ya itu kok kenapa jadi nyalibkan Yesus gitu kan. Terus jawabannya? Jawabannya apa? Jawabannya kalau rata-rata teman saya gini kok. Kan terakhir itu waktu Paskah kemarin ya, 2025 kan nonton film The Last Supper. Itu tuh tahu-tahu temenku nyeletukin nih, Ardian itu tuh Yesus, Tuhan Yesus tuh katanya ya rela menyalibkan dirinya sendiri gitu intinya, maksudku. Rela menyalibkan dirinya sendiri berarti apa, bunuh diri bagaimana? Itu makanya saya sempat nge-like di situ kok iso gitu kan. Masa sih ya saya iyalah yain aja gitu kan, ya udahlah. Nah, Yesus menyalibkan diri sendiri atau disalib orang? Kalau di film-film sih disalib orang, jangan kan di film di sini aja juga disalib orang gitu kan. Yang nyalib siapa? Imam Yahudi ya? Tentara. Iya, tentara Romawi. Disuruh siapa? Disuruh Pontius Pilatus. Diminta sama siapa? Diminta oleh siapa itu? Imam Yahudi. Iya, Imam Yahudi. Imam Yahudi dapat Yesus dari siapa? Yudas. Yudas kan dibisikin iblis ya. Iblis. Nah, tanya sama temennya. Itu 5-5-nya berjasa nggak buat mereka gitu? Iya juga ya. Iya makanya itu. Kok bisa? Itu aja. Temennya ini teman-teman gereja semua berarti? Iya. Yang di Semarang berarti? Iya kan, jadi kan kalau organisasi saya itu yang paduan suara kan dia mayoritas Gen Z, Gen Z dan non Semarang. Gen Z bedanya apa sih? Ya nggak salah. Sama. Mayoritas kan orang non Semarang tuh. Banyak kan orang-orang Chinese? Orang Cina? Jawa malah kok. Oh malah Jawa? Jawa. Chinese paling cuma berapa. Oh. Terus itu yang bilang kan orang Pekalongan cuma dia Batak. Iya yang cerita kayak gitu bilang. Terus yang saya heranin kok nggak tahu ya, kalau mereka itu pada bisa nangis pas nonton, aku enggak sih. Nggak tahu kenapa. Oh kalau mereka menangis berarti menghayati berarti. Ya mungkin ya. Terus sama ini nih kok. Apa? Catatannya udah banyak itu? Banyak. Mana sih? Ini Yesus itu yang apa namanya? Mungkin dulu ada terjemahan yang Tuhan dan Tuan gitu ya. Kalau saya pengen tahu aja sih kok. Guru dan Tuan apa junjungan gitu atau nabi? Yohanes 4:19. Yohanes 4:19. Oh iya, kata perempuan itu kepadanya, Tuan, nyata sekarang padaku bahwa engkau adalah seorang nabi. Itu Tuan kan? Iya. Ya apa? Di situ Tuan ya? Iya, Tuan.
Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau adalah seorang nabi. Kok beda ya? Kok beda ya kok? Ini tahun berapa kok? Itu 74 Wah, lama banget ya. Oh, LAI. Azan Isya ya? Oh ya, sebentar ya. iya. Sekarang kalau teman gereja apa yang mau kamu pikirin? Kamu nggak mau balik sono lagi atau kamu mau balik lagi? Enggak. Ya, kalau nggak balik lagi kan apa yang mau dipikirin? Apa yang mau dipikirin? Cari komunitas baru. Iya, nah itu makanya kok saya kan awal di Semarang kan apa namanya? Kan saya introvert nih, jadi butuh banget teman awal di Semarang kayak kok aku sepi banget gitu ya. Gabut ke gereja gitu hari Minggu. Jadi rajin gue itu setiap minggu pasti ke katedral gitu. Karena deket ya? Deket dari kan ini kan seberangnya Lawang Sewu katedral. Oh iya, iya. Deket itu kok. Nah itu kok saya tuh dulu di depan Poncol, stasiun Semarang Poncol depannya. Jadi kamu di Semarang udah berapa tahun? Tiga Oh iya, setengah kemarin 3 tahun terakhir. itu. 3,5 Desember awal dipindah Bekasi. Banyak yang 3 beda tahun ya. lebih ya di gereja. Iya, cuman kayak Tapi kamu belum ikut ini apa? Katekisasi apa? enggak masuk aja, enggak ikut apa. Makanya itu sempat Berarti kamu pengen- nggak terdaftar di gereja? enggak, makanya itu sempat pengen dibaptis, cuman kayak masih maju mundur, tapi tahu-tahu kan kalau pengumuman gereja itu setiap selesai misa kan ada pengumuman ikutan apa gitu lah itu. Yang paduan suaranya saya itu diumumin akan dibuka apa paduan suara ini terus aku kan emang suka nyanyi ya, kalau suka nyanyi dan suka menggambar jadi gabut nih. Terdaftar Coba, kok suka ikut. nyanyi sih terdaftar? Ya gimana? Jarang Ya nyanyi dan terdaftar. gambar juga sih. Oh. Mm-mm. Apalagi? Apa lagi ya? Ada pertanyaan apa? Natal sih kok paling sih. Kok bisa ya ada Natal? Natal itu udah politik. Berarti dari Menggunakan tanggal 25 Desember itu karena penguasa Romawi pada waktu itu mau menggantikan Tuhan mereka yang lama dengan Tuhan yang baru. Tuhan yang lama, Dewa Mitra. Tuhan yang baru, Yesus. dewa-dewa gitu ya. Nah, Dewa Mitranya udah biasa dirayakan tanggal 25 Desember. Diganti dengan Yesus, makanya Yesus dianggap 25 Desember. Tapi kalau ngeliat sini ada nggak tanggalnya? Nggak ada. Nggak ada, cuman pas itu Romo pernah cerita kalau perhitungan orang Yahudi kali ya, ingat saya ya kok, koreksi kalau misalkan salah, itu perhitungannya mereka itu 9 bulan dari tanggal matinya ya kayaknya ya. Betul. Jadi kan ya mungkin mereka apa namanya, mungkin dipas-pasin doang kali matinku gitu. Iya. Jadi kalau Itu nggak cuma Yesus saja. Buddha juga dulu begitu ngitung cara ngitung lahirnya. Buddha juga kayak gitu kok. Iya, cara ngitung tanggal lahirnya. Begitu juga. Temennya teman saya dulu juga kesini, Siapa? Thomas. Jadi si teman kur itu Heeh. teman kelasnya Thomas. Orang Katolik. Thomas yang pernah kesini ya. Thomas, siapa itu yang orang Jawa Cina itu kok? Lupa saya. Ya ampun, yang pas Paskah kemarin dia kesini kok. Belum lama. Thomas Wijaksono apa ya namanya? Belum lama kesini ya. Iya, saya ada di sini dia. Oh, sadar. Terus si temen kur saya itu yang di Semarang itu bilang, ini temanku masuk Islam nih, siapa sih Thomas itu di hidupnya orang ini di Kotoni maksudnya gitu. Ya aku lihat tuh, iya ya Thomas. Terus Kamu kenal sama Thomas? enggak sih, maksudnya saya dikenalin sama teman saya itu. Dia kan dulu si Thomas kan di Semarang, yang orang Karanganyar itu kok. Lupa lah kan saya. Lupa ya? Udah. Nah, pertanyaan kamu apa lagi? Kalau kamu udah gak yakin ya sudah, kenapa terusin? Iya, cuman masih ada kayak penasaran aja gitu kok. Tentang apa? Tentang Bible. Iya, Paulus. Paulus. Kayak, nah saya itu penasarannya gini kok. Apa namanya? Kok bisa ya surat Paulus dicantumin gitu? Mereka sumbernya dari mana? Gitu kan juga kalau saya lihat kan Paulus itu kan ngaku sendiri ya kalau saya ini Paulus, misalkan nulis surat jemaat di Roma gitu kan. Ya gitu aja sih kok. Apa kok? Terus ini Sekarang apa? buka Matius Matius. pasal 7 ayat 15. Lucu. 7 ayat 15.
14. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, iya kok, yang akan datang padamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya merekalah serigala yang buas. Serigala. Buka lagi Filipi. Atau ini dulu deh, Matius 16. 16. Matius 16 ayat 6. Ayat 6. Yesus berkata kepada mereka, hati-hati dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Nah, jadi yang tadi Matius 7:15 Yesus bilang waspadalah terhadap nabi palsu yang menyamar sebagai domba tapi dia sebenarnya serigala. Ingat ya, serigala ya. Iya. Terus Yesus juga bilang waspadalah terhadap orang-orang ragi Farisi dan Saduki. Buka Filipi pasal 3. Ini yang menurutnya perkataan Yesus berarti kok. Ya, ini kan dianggap perkataan Yesus. Ya. Sekarang buka Filipi pasal 3 ayat 5 dan 6. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Itu tulisan siapa? Ini Paulus. Jadi Paulus orang Farisi kan? Ya. Jadi Yesus bilang hati-hati sama orang Farisi. Farisi, ragi dan Saduki. Ya. Terus tadi kan Yesus bilang hati-hati sama yang menyamar sebagai serigala. Menyamar sebagai domba tapi dia sebagai serigala. Tadi Paulus bilang dia orang suku apa? Suku orang Farisi. Suku Benyamin. Benyamin. Buka Kejadian 49. Kejadian 49. Firman Tuhan. Lalu ayat 27. Ayo pasal Kejadian 49. 49 ayat 27. Ayat 27. Benyamin bagaikan serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Paulus ngaku orang Benyamin. Benyamin seperti serigala yang menerkam. Ya, Yesus bilang hati-hati sama nabi palsu yang menyamar sebagai domba tapi sebenarnya dia serigala. Benyamin seperti serigala. Paulus orang Benyamin. Kata Yesus hati-hati sama orang Farisi. Paulus orang Farisi. Oh iya bener, dia ngaku semua loh. Udah disuruh hati-hati sama orang Farisi. Udah suruh hati-hati sama yang mengaku domba tapi sebenarnya serigala. Nah, sekarang Kristen atau Katolik pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Kalau berdasarkan ajaran mereka ya kok, mereka itu kebanyakan ngikut Paulus. Kayak contohnya mungkin yang hukum yang mereka itu kebanyakan kalau di Katolik tuh ngikutinnya yang nggak sunat gitu. Ya gitu sih kok. Nah sekarang buka Matius pasal 5 ayat 17. 5:17. Kayaknya udah di ini deh. Oh iya ini ya. Janganlah menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menyediakannya, melainkan untuk menggenapinya. 18-nya. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf terkecil atau satu titik pun tidak akan lenyap dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, itu dianggap kan perkataan Yesus. Berarti menurut Yesus hukum Taurat itu hilangnya kapan? Ayat 18. Sampai kiamat kalau seperti ini. Nah, kalau Yesus bilang tidak membatalkan hukum Taurat, berarti Yesus hidup di bawah hukum Taurat nggak? Kalau Yesus, iya. Kalau hidup di bawah hukum Taurat, sunat nggak? Sunat. Yesus sunat. Makan babi nggak? Enggak. Tapi kok iya ya ini kok sebentar sorry. Ya, oh iya yang ayat babi itu kok yang babi hutan sama babi. Ini kan kalau di punya saya kan nggak ada hutannya tuh. Coba Imamat 11 ayat 7. Imamat Kejadian Keluaran. Imamat 11 ayat 7. Imamat 11 ayat 7. Tempat deh. Babi juga najis bagimu karena babi memang berkuku belah. Oh,
berarti ini terbitan yang TB2. Iya, punya saya TB2 sih kok. Ya, benar TB2 ya? 2000 berapa kemarin, belum lama. 2023 itu. Mana? Iya betul, Betul. 2023. Nah, berarti TB2 tuh. Saya dari kalimatnya saya udah tahu tuh versi yang mana. Ini berarti pakai LAI TB2. Dan ini bandingin sama ini sama nggak? Yang 7 tadi. Bagi kucukan najis karena babi memang berkuku belah, kukunya bersalah panjang tetapi tidak memamah biak. Demikian juga babi hutan karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersalah panjang tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Babi hutan, babi. Terus ini Tapi di sini najis haram, kayak di sini najis. Sama nggak najis sama haram? beda sih kok. Beda. Kayak kalau najis mungkin lebih kecil ya tantangannya. Ini apa? Ini tahun berapa kok? Tahun 7. Sebelumnya ini lagi berarti ya? Iya, tahun berapa tuh? 70. Oh iya. Apa katanya? Dan lagi babi karena sungguh pun kukunya terbelah dua dan itu bersiratan kukunya. Tetapi ia tidak memamah biak, maka haramlah ia padanya. Sama nggak ini? Ini tahun 58 nih. Oh, ini lebih tua lagi. Iya. Ya ampun, udah gini ya. Udah tuh. Tahun berapa tuh? Oh, tahun berapa? Jakarta 98. Dan lagi babi karena sungguh pun kukunya terbelah dua. Ia itu bersiratan kukunya, tetapi ia tiada memamah biak. Babi atau babi hutan? Kok ini babi lagi ya kok? Iya. Ini 58, ini 70 sama-sama babi. Oh, iya. Ke tahun 74 jadi babi hutan. Haram semuanya. Tapi ketika ke TB2 balik ke babi tapi najis, bukan haram. Iya. Nah, Oh, ya beda-beda juga ya. Iya Benar. betul. nah tadi maksud saya gini, tadi ada belum selesai. Tadi kan udah baca. Udah. Jangan kamu menyangka aku datang untuk membatalkan Taurat. Berarti Yesus tidak membatalkan Taurat kan? Iya. Sekarang buka Efesus. Efesus. Paulus ya. Efesus 2 ayat 15. 2:15. Sebab dengan kematiannya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Menurut Paulus, Yesus yang mati sebagai manusia sudah membatalkan Taurat. Yesus bilang, jangan kamu menyangka aku datang untuk membatalkan Taurat. Yesus bilang, selama langit dan bumi belum lenyap, satu iota atau satu titik pun dari hukum Taurat tidak akan dihilangkan. Nah, kok Paulus bisa-bisanya bilang Yesus yang mati sebagai manusia itu sudah membatalkan Taurat? Lebih ke memfitnah Yesus sih dia. Nah, bisa nggak disebut memfitnah Yesus? Yesus yang nggak pernah bilang nanti aku akan mati dari kayu salib untuk membatalkan Taurat. Nggak ada itu begitu. Tapi Paulus pernah ketemu Yesus nggak sih kok? Ketemu muka nggak pernah. Oh. Ngopi bareng nggak pernah. Jadi itu pernah ya saya buka komentar kan di IG juga banyak tuh. Ya konten-konten agama gitu kan, terutama yang kekristenan gitu. Kayak yang mereka itu kebanyakan membahas kayaknya di Nabi Muhammad gitu kan. Mereka kan ayat andalannya mereka kan waspadalah terhadap nabi palsu tadi. Jadi mereka itu menganggap kalau Nabi Muhammad itu nabi palsu. Itu yang pertama. Terus yang kedua ini tadi kok apa namanya, yang Paulus itu mereka itu mikirnya tuh Paulus pernah ketemu Yesus gitu. Ketemunya itu cuma di kisah para rasul pasal 9. Enggak. Ketemu secara langsung gitu Enggak, cuma lihat cahaya dengar suara. Oh, yang pas jatuh itu ya. Iya. Itu aja kalau dibandingin dengan kisah para rasul 22 aja beda ceritanya. Kisah Rasul 22. 22 ayat berapa? Baca dulu yang kisah 9.
Kisah 9. Kisah Yang ayat yang ke ayat yang keempat. 9:4. Atau dari 3 ada 3. 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat di kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan mendengar suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuan, katanya, akulah. Di situ Tuhan. Iya. Di sini Tuhan. Kok beda kok? Nih. Tuhan. Ini Tuhan. Oh iya. Terus Mana tadi? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Terus sampai 7. Teman-teman seperjalanannya pun termangu-mangu karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi Perhatiin, mereka mendengar suara itu kan. Terus mana tadi? Tapi Tetapi tidak melihat seorang pun. Oke, sekarang buka di Kisah Para Rasul pasal 22. Dari ayat 6. 22 ayat 6. Mana nih? Namun dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah mendekati Damsyik, kira-kira tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Lalu rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawabku, siapa engkau, Tuhan? Ini di sini Tuhan. Tuhan, ini Tuhan nih. Oh iya. Siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu. Orang-orang menyertai aku memang melihat saya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Lalu Apa? Tidak mereka dengar. Tadi yang di Kisah 9 teman-temannya dengar nggak? Dengar tapi nggak lihat. Ya, yang ini? Yang ini nggak dengar juga. Yang di Kisah 9 dengar nggak? Yang di Kisah dengar. Dengar. Mereka Kalau nggak di lihat. Kisah 22 dengar nggak? Tapi mereka Ayat 9. memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang aku tidak mereka dengar. Tidak dengar kan? Kisah 9 teman-temannya dengar, Kisah 22 teman-temannya nggak dengar. Ya kan? Iya. Yang salah yang mana gitu? Iya, kok bisa beda ya aku ceritanya. Nah, tanya saya. Tanya yang nulis lah. Tanya Saulus lah. Mereka nggak pernah reunian gitu ya, Yesus sama Paulus. Boro-boro reuni ngopi bareng juga belum pernah. Oh gitu. Lah, Oh iya betul. Dih, pusing juga. Next itu. Iya. Sama lagi ya. apa lagi? Nah ini sih kok. Orang Kristen itu kan, kalau itu yang kayak babi tadi itu kan, mereka bilangnya semua makanan halal. Semua makanan halal. Nah, kata siapa? Itu Paulus sih ya. Kata Paulus. Jadi mereka ya babi tetap makan, terus mereka itu bilangnya yang haram itu hanya yang keluar dari mulutmu saja. Oh, gitu. buka Markus 7 pasal 19. Markus 7:19. Atau baca dari ayat 1 pasal 7. Dari ayat 1-nya. Nah, ngomongin apa itu? Harus tahu nih Baca ya, konteksnya. Coba. Orang-orang Farisi mengurumuni Yesus, berkata bersama beberapa ahli Taurat yang datang dari Yerusalem. Mereka melihat bahwa mereka
bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan yang najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau belum melakukan pembasuhan tangan dengan saksama, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak terlebih dahulu membasuh dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan bejana perunggu, serta tempat pembaringan. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan yang najis?" Jawabnya kepada mereka, "Tepatlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, seperti ada yang tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran-ajaran mereka yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan dan adat istiadat manusia kamu pegang." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadat sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibumu harus dihukum mati. Namun kamu berkata, kalau seseorang berkata kepada ayah atau ibunya, segala bantuan yang seharusnya engkau terima dariku adalah kurban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu untuk ayahnya atau ibunya. Jadi firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu teruskan itu. Banyak lagi hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Sampai berapa kok? Sampai 19. 19. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak yang berkata pada mereka, "Kamu semua dengarkanlah aku dan pahamilah, tidak ada sesuatu pun dari luar seseorang yang masuk ke dalam dirinya dapat menajiskannya, melainkan hal-hal yang keluar dari dalam diri seseorang, itulah yang menajiskannya. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah, meninggalkan orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang perumpamaan itu. Lalu jawabnya, "Apakah kamu juga tidak paham? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam diri seseorang tidak dapat menajiskannya, karena tidak masuk ke dalam hati, melainkan ke dalam perutnya, lalu keluar ke jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal." Oke, sampai ayat 19 dibilang dengan demikian semua makanan halal. Tapi dari ayat 1 sampai 19 ngomongin babi nggak? Dari awal ini? Dari ayat 1. Nggak ada sih kok. Nah, udah. Cuman ya itu, mereka itu kalau nggak akan makan pokoknya sebelum mereka bersih aja gitu ya. Enggak, itu ayatnya lagi ngomongin makan nggak cuci tangan. Iya. Murid Yesus atau Yesus ditegur. Nggak ngomongin babi. Iya sih. Kalau dibilang semua makanan halal, apakah buat orang Yahudi babi itu makanan? Di Perjanjian Lama enggak babi. Buat orang Yahudi yang hidup di bawah hukum Taurat, babi itu bukan makanan karena haram, ya kan? Sekarang baca ini ayat 19 sama itu. 19. Karena itu bukannya masuk ke dalam hati, melainkan ke dalam perut, lalu keluar ke dalam jamban. Dengan demikianlah membersihkan segala makanan itu. Pakai tanda tanya nggak? Iya, kok tanda. Ya sini ada tanda tanya nggak? Enggak. 19 ya? Nggak ada kan? Enggak. Kira-kira sama nggak maksudnya? Enggak, beda. Beda. Ya udah. Yang di sini ada kata-kata halal, ya kan? Di sini kata-kata membersihkan makanan itu. Kayaknya udah beda. Oh iya. Iya ya. Ya kan? Foto. Beda konteks. Kasih lihat temennya. Temennya kan pasti pakai ayat ini. Iya, karena kan yang terbaru ini ya. Gila ngantuk banget gua. Hah? Udah habis kopinya, barusan habis kopinya. Masih ngantuk. Bentar ya. Iya kok. Ya.
Mau tanya ini kan kemarin Natal saya sempat ke gereja tuh, tapi Oh. bukan, malah saya jadi kalau di Bekasi saya itu malah kalau dari kos-kosan ya itu gerejanya kan masuk gang-gang kecil tuh, jadi saya pikir ribet, jadi saya ke Jakarta malah. Gereja apa? Kalau di Jakarta kadang katedral juga sama Santa Teresia Menteng. Oh. Kalau pas Natal kemarin kan katedral Jakarta kan ribet kan harus pendaftaran gitu. Jadi saya ke Menteng, gereja Menteng, terus romonya itu ya itu bacain Yesaya itu nubuatan Yesus. Yang saya berapa? 96. 9 kayaknya ya. Itu apa Coba buka namanya? saya 96. Yang 96 atau 714? 9. 9. Coba baca. Ini saya mana? Saya Ayat 5 atau ayat 6 tuh kalau gitu. pasal 9. Yang seorang anak telah lahir untuk kita. Ah iya betul yang itu. Pasal 9 ya kok. Iya, pasal 9 ayat 5 atau 6. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, penasihat ajaib. Namanya nama siapa berarti? Namanya Berarti kalau situ namanya, berarti nama siapa? siapa ya? Nama putra dong ya? Iya dong. Iya. Putra Nama anak itu, itu kan? putra itu tadi Iya. ya. Penasihat Lagi. ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Iya, berarti nama anak itu kan? Yang mau disebut sebagai penasihat ajaib, Bapa yang Bapak yang kekal, Allah Allah yang perkasa kan? Ya, Mana sih? Oh, di bawah situ. Jago bahasa Inggris nggak? dikit-dikit sih kok. Cocokin sama ini, artis sama Udah, nggak? tadi hilang. Yesaya 96. Yang mana kok? Ini yang Ini. For unto us a child is born, unto us son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called the Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting. sama artinya? Yes. Ayat 6. Damai sejahtera di atas tahta Daud. Beda sih kok. Bedanya? Bedanya will be open and his name wonderful. Son is given and the government will be open. Bedanya apa ya? Nah, Bedanya di mana? Sama-sama Kristen. bedanya kayak lebih sedikit yang ini sih. Ini bahasa Inggris, tapi Iya, mungkin artinya, bahasa- artinya sama nggak? Enggak. Bedanya di mana? Damai sejahtera di dalam lahir, son given. Kalau ini terjemahin ke bahasa Indonesia, sama nggak artinya sama itu? Enggak. Bedanya di mana? Bedanya di karena ia berdasarkan 6 sampai selama-lamanya. Baca yang mana sih? Yang ini kan kok 6. Iya, yang dengan di sini berapa? 6. 6 apa 5?
Kalau di sini tapi kok 5 ya? 5 dong harusnya. Iya, 5. Iya. Di sini 5, di sini 6. Oh, kok beda sih kok? Iya, sistem penomoran ayatnya. Sama nggak? Apa yang kekal? Penasihat ajaib ala perkasa. Aduh, apa ya? Seorang putra. Kita. Sama kan? Hmm? Bentar kok. Bedanya apa? Government pemerintahan di atas pundaknya ada namanya dipanggil Hah? penasihat ajaib ya kok ini. Ya. Penasihat ajaib Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Ya. Raja damai, Sama kan? sama. Nah, sekarang yang ini bahasa Inggris ini dibandingkan sama bahasa Inggrisnya punya Tanakh. Sama nggak artinya? Ini for a child has been born to us, been given to us. Dominion will rest on his shoulder. The wondrous advisor, mighty God, eternal Father. Oh, ini Bisa nggak membedakan artinya? seorang anak telah lahir diberikan pada kita, dan apa ini? Dominion itu apa ya kok? Dominion, government sama aja. Oh, Pemerintahan. pemerintahannya. Nah, Oh iya, pemerintahan berada di atas pundaknya. terus? The wondrous advisor. Wondrous advisor. Mighty God, eternal Father ya. Sama aja. Oh sama juga. Eternal Father sama. Kalau ini sih kok paling Yang ada dalam kurung jangan dilihat. Oh, namanya Sir Salom. Sarsalom tuh Prince of Peace sama aja. Sarsalom tuh bahasa Ibrani. Oh gitu. Mighty God. Lihat susunan kalimatnya. Di sini ada his name kan? His name will be apa? Namanya akan dipanggil Nah, di sebagai. sini ada nggak his name? Setelah lambang pemerintahan ada di pundaknya. Iya. Nggak ada. Nggak ada. Berarti kalau di sini menggambarkan bahwa anak yang lahir itu akan disebut penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai kan? Iya. Anak itu akan dapat 4 gelar. Kalau di sini anak itu dapat berapa gelar? Wondrous advisor, mighty God. Mana? Nggak ada yang sorry. Nggak ada his name kok. Oh iya ya. Berarti bedanya di mana? Anak iya, ini itu nggak menyebutkan orangnya. Hah? Nggak menyebutkan anaknya berarti ya kok? Ini 3 gelar menyebut anak itu 1 gelar. Iya. 3 gelar ini gelar siapa? Gelarnya Hezekia. Bukan. Bukan. Gelar siapa? 3 gelar Tuhan Yang Maha Esa menyebut anak yang lahir itu dengan 1 gelar, Raja Damai. Prince of Peace. Jadi tahu nggak perbedaannya di mana? Jadi kalau yang punya Kristen, anak yang lahir itu akan diberi 4 gelar. Ya. Kalau yang punya Yahudi, 3 gelar Tuhan memberi anak itu dengan 1 gelar. Ya nggak? Raja damai dong berarti apa? Iya, anak itu akan diberi gelar Raja Damai. Tapi yang memberi gelar siapa? Tuhan yang punya 3 gelar. Bapa yang kekal, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, menyebut anak itu dengan sebutan Raja Damai. Tapi kalau di sini anak itu akan disebut dengan 4 gelar. Penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa kekal, dan Raja Damai. Itu bedanya. Oh, dibanyakin ya yang sini. Si anak itu akan disebut Allah perkasa, anak itu. Oh iya. Tapi kalau sini anak itu cuma dikasih Raja Damai. Iya. Baru di sini tafsirnya siapa? Hezekia. Anak itu adalah Hezekia yang diberi gelar oleh Tuhan Yang Maha Esa yang punya 3 gelar,
Hezekia disebut satu gelar Raja Damai. Itu bukan Yesus ya? Ya iya, mana ada Yesus di tanah. Tahu bedanya? Udah. Apalagi? Foto ya kok? Ini difoto, ini difoto, ini difoto. Iya. Bandingin bahasa Inggrisnya. Tadi jadi pesan apa, Men? Apa? Jadi pesan apa tadi? Ikan. Udah datang. Udah. Aduh, gua masih kenyang, ngantuk kok. Ngantuk banget gua. Gimana dong? Udah bikin Ntar dulu, nasi lagi. ntar habis ini aja. Ya. Tadi jam 8 masih ada lagi. Siapa? Hah? Belum ya? Udah nggak ada. Iya, iya. Gila toh, kita kayak di ini toh, kayak ngejar restoran toh. Koko tau nggak? Sumpah hari ini tuh ada 5 orang yang mau datang. Serius? Serius, cadang semua. 5-5-nya? Iya, aku tuh bingung karena udah penuh. Astaga. Pada minta tanggal 18 juga udah mau penuh. 17 udah nggak bisa dia ganggu gugat lagi itu. Udah nggak tahu lagi pusing. Pusing banget ngeliat jadwal. Gimana istirahat? Melisa begini-begini. Saya juga ikut pusing. Video aja pada banyak belum keluar. Gimana dong? Saya juga pusing yang nerima WA-nya. Udah suruh sadat masalah aja dah. Oh iya. Ya? Iya. Udah ya jelasnya? Ada mau tanya di sini? Enggak, kalau yang ini udah Udah jelas. sama Apalagi? kejadian itu ya kok. Kenapa? Kejadian yang apa namanya? Yang sekarang kan jadi 3 ya. Tiga apa? Apa namanya yang itu penciptaan langit dan bumi yang saya tuh bingungnya kok Allah berjalan-jalan di atas itu apa namanya? Melayang-layang Heeh. di atas permukaan air. Jadi itu bentuknya apa sih? Nah, sekarang buka aja Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2. 1 dan 2. Baca. Pada mulanya Allah menciptakan Nih, langit pada dan mulanya bumi. siapa tadi? Allah. Pada mulanya siapa? Allah. Allah Terus? menciptakan langit dan bumi. Terus? Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi samudra semesta, dan roh Allah melayang-layang di Dan atas apa? roh Allah. Nah, nih berarti nih. Ini ada Allah. Ini ada roh Allah. Allahnya apa? Ya Allah. Iya apa? Iya. Roh, ada Oh. tubuhnya atau apa? Ada Allah, ada roh Allah. Berarti Allahnya apa? Roh ya kalau di sini. Nah, berarti ada berapa roh? Ada 2. 2 roh berarti. Iya kalau di sini ada 2 sih harusnya. Maksudnya gini, ada Allah, ada roh Allah. Kalau memang Allah itu roh, kenapa nggak disebut yang pertama? Pada mulanya roh Allah menciptakan. Iya. Tapi disebutnya Allah aja nih, nggak disebut roh nih. Tiba-tiba ada roh Allah. Kalau ada roh Allah, ada Allah, berarti Allahnya apa? Iya. Itu. Terus di situ apa ceritanya? Baru halaman pertamanya udah secara ilmu pengetahuan salah. Matahari diciptakan hari keberapa? Berapa ya lupa. Hari ke-2 ya? Keempat. 4. Nah, tapi hari pertama, hari kedua apa? Sudah ada apa? Hari pertama, hari kedua. Coba. Kalau kita belajar ilmu pengetahuan, Melayang jadilah terang, bumi pun jadi. Bahwa waktu terang itu baik. Malam namanya terang dan tadi mana sih siang. punya saya? Ini kok. Oh. Coba lihat Kejadian 1 ayat 1. Hari pertama apa? Apa namanya? Jadilah terang, ya kan? Iya. Itulah hari pertama. Terang itu siang, gelap itu malam. Ya, ada terang, ada Ada Gelap. gelap. kalau ada terang ada matahari nggak? Harusnya ada. Ada. Hari kedua, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Ya kan? Iya. Itulah hari kedua. Kedua. Hari ketiga, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, ya kan? Iya, Kering itu darat, kumpulan air itu laut. Baik, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan-tumbuhan berbiji, segala jenis pohon
yang menghasilkan buah berbiji supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Jadi kan tanah itu menumbuhkan tunas muda, segala jenis tumbuhan berbiji, segala jenis pohonan yang menghasilkan buah dan berbiji. Alam melihatnya semuanya baik, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keberapa? 3 hari. Terus apa lagi? Yang 14, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala Untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang menjadi tanda menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari pada tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Jadilah demikian. Makalah menjadikan kedua benda penerang. Kedua benda penerang itu apa? Matahari dan bulan. bulan. Matahari dan bulan. Yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, yang lebih kecil untuk menguasai malam. Kan itu matahari dan bulan kan? Iya, betul. Dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya di cakrawala untuk menerangi bumi. Dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihatnya semuanya baik, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Hari keempat baru jadi matahari dan bulan. Ya kan? Iya. Hari ketiga udah ada tumbuh-tumbuhan. Ini maksudnya telat ngirim apa gimana? Gimana caranya? Tumbuh-tumbuhan bisa ada tanpa matahari, gimana caranya? Iya sih, blunder. Itu. Nah itu kok kalau di Katolik kan ayat ini dibacain pas mau Paskah gitu ya biasanya. Ya itu sempat mikir ini tadi yang bentuknya Allah itu loh saya. Oh, ya udah. Tapi kalau di punya Yahudi ngomongnya apa? Nih. Bisa dibedain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.